Henshin! Ada kemungkinan bahasannya ini bakalan panjang, jadi langsung aja tanpa berlama-lama kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 43. Seperti biasa, Ana selalu bahasnya segmen per segmen ya. Langsung aja Ana bahas dari yang paling menarik untuk disimak saganya sejak kemarin, yaitu perihal Om Masaru Inoue dan juga hubungannya dengan Soma. Bagian ini Ana mau coba bahas sedetail mungkin, sedip mungkin juga, dan kalian juga coba menyampaikan pendapatnya itu beneran dipakai feelingnya ya. Di akhir episode kemarin akhirnya ya sudah dikasih tahu juga sama Bang Yanto secara baik-baik soal Om Inoue Masaru yang ternyata adalah pamannya Soma. Karena adik Pak Inoue Masaru adalah Inoue Michiru, mamanya Soma yang 20 tahun lalu menghilang. Kita sudah tahu ya alasan hilangnya kenapa semestinya. Diculik oleh Granyuto, dinikahkan paksa juga, mengandung Soma, diperlakukan secara kasar oleh suami Granyutonya yaitu si Buce, terus disekap juga, lalu akhir hidupnya dijadikan human press. Suram banget memang ya. Yang Ana suka, percakapan-percakapan di Gabu ini tuh terasa banget gitu ya, karakter-karakternya pada kulit semua. Makanya makin terasa real dan manusiawi sekali. Bang Yanto aja sampai minta maaf ke Soma di tengah-tengah obrolan ini. Jadi Bang Yanto itu sangat memikirkan perasaan lawan bicaranya, karena sekarang dia juga posisinya itu ada di tengah-tengah. Jadi penempatan yang good juga, karena membuat karakter Bang Yanto ini tuh masih punya andil, nggak jadi nganggur ya. Kan saga ini kan lebih fokus ke Soma lah bisa dibilang ya, tapi ada Bang Yanto juga yang masih hadir di tengah-tengah ini. Di akhir episode kemarin, Pak Masaru jadi kepo kan ya, mencari tahu soal apa itu Kamen Rider setelah jadi korban hipnotisnya si Kensuga Zombie yang ulahnya Elf juga. Di tengah pencariannya, dia itu menemukan info soal sosok bernama Granyuto yang kerjanya itu nyulik orang-orang. Di mana dia itu jadi beransumsi adiknya yang hilang 20 tahun lalu itu disebabkan karena ulah Granyuto. Maka dari itu, Pak Masaru meminta Bang Yanto untuk bertemu lagi dengan dirinya untuk ngomongin soal ini. Soma yang mendengar soal ini juga yang meminta gitu agar dirinya ya bisa ikut dalam perbincangan ini karena ingin mendengar langsung. Akhirnya bertemulah Pak Masaru dan juga Bang Yanto ya, dan mereka ngobrolnya itu di Happy Pare. Katanya Bang Yanto itu udah nyewa tempatnya buat ngobrol. Padahal ini ya bisa dibilang lebih ke perubahan plan ya, karena Soma kan tadi pengen ikut nimbrung juga di perbincangan ini. Jadinya diajaknya itu ke Happy Pare si Pak Masaru. Ketemu lagi juga Pak Masaru dan Soma ya. Soma ya bilang sejujurnya aja kalau dia itu kerja sambilan di sini ya. Kebetulan banget. Berasa takdir gitu. Dalam pikiran Pak Masaru juga, ya nggak apa-apa lah ada Soma di sini ya, kan nggak ada sangkut pautnya juga. Mungkin dia pikir begitu guys ya. Tapi kita atau gua nih ya yang nonton ya deg-degan parah. Tapi kelihatan lah Somanya juga ya jadi grogi di sini ya. Soma grogi, suasananya juga terasa cukup dingin lah scene ini ya. Ini pertemuan kedua Pak Masaru juga sama Sachika ya, dimana setelah diselamatkan kemarin kan Sachika gitu yang mengenalkan Kamen Rider itu ada di pihak yang baik ke Pak Masaru dan orang-orang yang ada di situ. Kelihatan Sachikanya juga gugup dan agak-agak mengalihkan beberapa pembicaraan. Semuanya itu bener-bener hati-hati banget di sini ya, yang nambah ketegangan di percakapan ini. Dari pencarian kemarin, Pak Masaru itu menemukan info kalau Granyuto itu menculik manusia untuk dimakan nantinya. Di sini jadi diteruskan ke sebuah pertanyaan ke Bang Yanto. Apakah penyelidikan yang Bang Yanto lakukan itu saat ini ada kesinambungannya dengan si Granyuto ini? Bahkan Pak Masaru sampai nanyain pertanyaan yang emang bener juga di sini jawabannya ya. Apakah Michiru nih, adik gue, diculiknya itu sama Granyuto? Jawabannya bener kan? Iya, bener, gak salah. Tentunya pertanyaan ini ya yang bikin Bang Yanto dan juga semuanya yang ada di sini tuh mematung, guys. Ini loh, detail yang Ana udah sempet omongin kemarin. Dimana Pak Masarunya juga berprogres, gak diem di tempat doang. Ini tentu jadi pemanfaatan durasi yang sangat baik ya. Jadi gak cuma sebatas nanti dia itu ya dikasih tahu doang faktanya, ya udah beres ya. Tapi nanti lebih ketemu gitu di satu titik. Ini udah jadi dasaran dan fondasi soal Pak Masaru yang udah mulai tahu soal keberadaan Granyuto. Good point banget di sini. Jadi ketika dikasih tahu fakta-faktanya nih ya, yang benar-benar menyakitkan, dia itu sudah ada dasaran dan ekspektasi juga lah ya. Soma mau ngomong tapi nggak jadi, soalnya ya pasti grogi parah juga ya. Nggak cuman Pak Masaru doang kok yang sakit, pasti Soma juga sakit lah ngomongin lagi soal ini ya. Kan kayak berasa dipaksa mengingat lagi kematian ibunya ya. Plus nggak enakan juga mengutarakannya itu gimana. Pak Masaru nggak bisa membayangkan kalau misalkan adiknya ini tuh hilang gara-gara benar dilahap sama monster. Udah pasti mental breakdance itu ya. Bang Yanto membenarkan kalau kasus-kasus yang dia selidiki itu seputar Granyuto. Nah di sini membenarkan dulu. Tapi untuk sekarang, apalagi soal Inoue Michiru, Bang Yanto itu ngakunya belum dapat info apa-apa.
Detail kecil di tengah-tengah Bang Yanto ngomong begini, Bang Yanto itu ngelihat Soma dulu sepintas ya. Dan Somanya kelihatan grogi banget, cuman mandang lantai, nggak berani mandang si Bang Yanto balik ya. Berarti di satu sisi Bang Yanto juga mikirin perasaan Soma saat itu. Pak Masaru anak kasihan, karena takut juga ya ketika dia tahu faktanya itu gimana. Soma juga kasihan, pasti dia juga gelisah ya. Bang Yanto juga harus kita respect nih ya setinggi-tingginya, karena dia yang maju nih di barisan paling depan untuk sekarang di case ini. Ya, jadi itu dia percakapan pertamanya di bagian ini. Belum diutarakan dan diomongin sejujur-jujurnya. Tapi Ana nggak ada rasa greget sama sekali ya. Ana nggak menuntut, woi cepetan woi, udah ngomong aja udah woi. Enggak guys ya. Justru bagus gitu. Mereka itu mau memperhatikan detail-detailnya yang terasa manusiawi seperti ini. Memang nggak segampang itu guys. Kerasa kok pressure-nya ya. Cukup kerasa ketegangan percakapannya. Ana juga deg-degan terus loh di bagian ini ya. Kerasa pressure-nya itu harus mengutarakannya itu kayak gimana juga di sini ya. Jadi beda ya sama manjang-manjangin doang ya. Tapi ini tuh lebih hati-hati dan teliti. Jadi soal human drama emang top lah ini Bu Junko ya. Soma ya sedikit menyesal karena nggak bisa ngomong sepatah kata apapun soal dia ataupun ibunya ke Pak Masaru tadi. Apalagi ada faktor juga baru pertama kalinya Soma itu ngelihat Pak Masaru itu wajahnya ya agak pucat, sedih dan panik seperti itu. Jadi ya lebih ketekat lagi dirinya ya. Nambah lagi tuh rasa-rasa nggak enak ke Soma buat ngomongnya itu gimana. Kalau dari sisi Bang Yanto, pas dia itu dikasih tahu soal nasib ibunya, ya awalnya dia itu memang nggak bisa terima. Syok juga pasti, marah-marah dan lain-lain ya. Tapi di satu sisi Bang Yanto itu merasa senang. Dan yang pasti ada kelegaan. Karena sudah tahu kebenarannya itu seperti apa. Jadi mirip-mirip lah Ana seperti Bang Yanto ya, in real life. Jadi sesakit apapun emang harus siap mental menerima kenyataan yang ada ya. Malah nyari sendiri kalau Ana ya. Tapi nggak semua orang itu ya seperti itu. Pak Masaru juga belum tentu seperti itu guys. Ini cuma jadi tambahan untuk pertimbangan Soma gimana menyampaikannya. Jadi masih berprogres di sini ya, step by step. Jadi nggak langsung, oh ya gue nemu solusinya nih. Ya udah kayak begini aja gue langsung omongin langsung. Enggak guys ya. Jadi step by step. Pelan-pelan ya. Akhirnya setelah ini Soma itu pergi ke toko Hidamari untuk bertemu Pak Masaru lagi. Kali ini Soma terlihat kayak sangat yakin gitu untuk membicarakan semuanya. Terlihat Pak Masaru lagi ngelamun sedih sambil memandangi foto adiknya. Soma sih bilangnya mau beli cemilan kayak biasa ya. Si Pak Masaru juga sekalian ngasih tester cemilan baru ke Soma untuk dicoba. Yaitu jelly rasa melon. Merek apa tuh? Wongkoko kah? Atau Inako kah? Sudah pasti di sini Soma menghasilkan gochizo baru ya, yaitu Pru Jelly Gochizo. Bentuk gochizonya sama seperti dough pudding atau puru jelly yang dibuat sama Nyelf. Ngelihat Soma yang makan dengan lahap karena keenakan, mengingatkan Pak Masaru dengan adiknya. Sama banget kayak Soma. Tiap makan ekspresinya itu sama dan suka ngemil terus. Ya iyalah, orang itu yang ada di depan lu itu anaknya adik lu, Pak. Jadi makin kasihan sama Pak Masaru ya. Tiap lihat mukanya berasa mau nangis Ana. By the way, emaknya Soma cakep juga ya. Maulah Ana juga. Ini juga semakin membenarkan Soma ya. Kalau ibunya dia itu emang adiknya Pak Masaru. Dari ciri-ciri yang disebutkan sama Pak Masaru tadi. Ternyata memang benar ya. Mama gua tuh adiknya Pak Masaru. Toko Hidamari juga jadi favorit ibunya Soma sejak kecil ya. Mungkin itu juga jadi menjawab kenapa ibunya Soma sangat tergila-gila sama cemilan. Sampai-sampai Pak Masaru berhenti kerja kantoran loh. Dan jadi nerusin jaga toko cemilan ini. Dan jadi simbol juga. Toko ini tuh tetap ada berdiri demi ibunya Soma. Gila men, sampai segitunya loh ya. Soma setelah mendengar ini, kayak udah semakin memantapkan dirinya untuk ngomong. Mau tahu nggak Om, yang sebenarnya terjadi walau faktanya bakalan menyakitkan banget. Ana pikir, wah udah saatnya nih. Tapi Pak Masaru bilang, alasan dia ketemu Bang Yanto itu untuk menepis perasaan buruk dan negative thinking yang ada di dalam dirinya. Mendeskripsikan juga kalau Inoue Michiru itu orang yang kuat katanya. Mamanya Soma itu orang yang kuat. Mau selalu berusaha di kondisi sesulit apapun. Jadi Pak Masaru itu masih yakin kalau adiknya ini tuh masih hidup. Dan nanti suatu saat bakalan pulang dengan selamat. Jadi sedih Ana juga ya. Jadi sangat-sangat kuat memang ibunya Soma ya. Dapat tekanan terus dari suami ataupun anak-anak aslinya si Buce juga. Yaitu kelima stomach family kan ya. Tapi tetap tegar karena ingin melindungi Soma juga. Udah deh, nggak jadi ngomong lagi guys. Pastilah Soma juga mau ngomong lagi ya, gimana? Udah agak tak duga juga kalau Pak Masaru ini tuh masih percaya ya kalau adiknya itu masih hidup. Dan setelah itu dipotong lagi dengan telepon dari Sachika yang ngabarin ada gedung hancur karena ulah seseorang. Jadi kita langsung loncat aja ke akhir episode ya, dimana soal pertemuan Soma tadi dikabarin ke Sachika dan juga Bang Yanto. Dimana Soma ngabarin kalau dia itu ya belum ngomong juga.
Soma masih nggak tega dengan sakitnya nanti ya kayak gimana. Kalau di breakdown lagi ya memang panjang guys ya. Itu Pak Masaru bisa mental breakdance bertubi-tubi tuh. Mulai dikasih tahu kalau Soma itu ponakan dia, terus soal Inoue Michiru yang udah nggak ada karena ulah Granuto dan lain-lain, terus soal Kamen Rider yang memang ada kesinambungannya juga. Jadi memang waduh, bakalan panjang banget. Tapi Ana nanti banget nih explanation-nya tuh seperti apa ya. Jadi Soma beranggapan untuk sekarang ya lebih baik seperti itu, dengan tidak bilang ya. Awas aja soal ini berakhir begitu aja ya. Ya udah, Soma itu nggak ngomong sama sekali sampai nanti gabut tamat. Andaikan seperti itu ya. Karena di bagian ini Somanya ya kayak udah hilang gitu ya rasa nggak enaknya ya. Kayak ada kelegaan juga gitu ya. Ya semoga ya nggak ngegantung ya. Jika masih dilanjutkan, penasaran dengan proses selanjutnya seperti apa? Kalau menurut kalian seperti apa ya, coba kita saling tukar pikiran. Enaknya juga seperti apa nanti, dan bagusnya juga gimana konklusinya, silahkan diutarakan juga. Yang pasti Ana sih ya tetap menikmati soal ini karena rasa deg-degannya itu cukup kerasa dan nggak menuntut untuk diselesaikan secara terburu-buru juga ya. Tapi yang pasti ya harus diselesaikan biar lega, jangan gantung. Udah tak bilang berkali-kali kalau Ana tuh sudah sangat siap untuk mewek di konklusinya nanti. Ke yang selanjutnya, sekarang kita pindah fokus ke Boka Jardak. Apakah Boka akan menjadi final boss di serial Gabu nanti, ataukah Rango? Coba kita bahas dulu dari sini. Nyev mengabarkan soal eksperimen hipnotisnya kemarin yang bisa dibilang berhasil ke Boka. Yes, walaupun Kenzo Suga zombinya mati, terus juga back Magnumnya dihancurkan, Nyev di sini tetap terhitung berhasil. Eksperimen dilakukan Nyev, tapi pasukan Dark Snake juga harus tetap lancar nih. Kita lihat di sini intensitas soal harus menciptakan 10 juta Dark Snake juga udah berkurang cukup drastis ya. Nyev juga mengabarkan kalau pemilu Presiden Granuto yang baru akan diadakan sebentar lagi. Dan inilah yang mempercepat keberangkatan Boka Jardak untuk mengunjungi dunia manusia. Ini tangkepan Ana guys ya, lewat pembicaraan ini doang. Karena pemilu sebentar lagi, ada kemungkinan Boka itu berpikir soal rencana dia membuat dunia manusia menjadi tempat produksi Dark Snake langsung harus segera direalisasikan. Jadi menguasai dunia manusia itu harus cepat-cepat dia wujudkan. Kita nggak tahu hasil pemilunya nanti gimana, tapi dengan Boka yang sudah menguasai dunia, bisa dibilang dia itu sudah ada pijakan yang aman lah. Kalau misalkan dia itu amit-amit tersingkir karena kalah pemilu. Dan ngomongin soal pemilu ini juga bisa jadi titik di mana Rango itu membalikkan keadaan. Ya dengan cara mencalonkan diri menjadi presiden dunia Granuto juga. Jadi ya sedikit prediksi kasar Ana tuh seperti itu guys ya. Dan akhirnya wujud manusia dari Boka Jardak akhirnya diperlihatkan ke kita. Diperankan oleh seorang aktor bernama Takeru Funaki. Sedangkan untuk suaranya masih disuarakan oleh Hiroki Yasumoto. Jadi mirip sama Pak Magen kemarin. Wujud manusianya itu pakai aktor mana, pengisi suaranya itu beda lagi. Tapi kelihatan kayak ngeblend banget gitu ya. Makanya Ana nggak nyadar itu pakai voice actor lagi. Tapi kalau di sini agak kerasa sedikit jomplang tuh ya. Ini si aktornya looknya agak mirip Dan Kuroto ya kalau kalian lihat. Salut sama Boka, ini ciri-ciri villain yang beneran pakai otak ya. Terlihat dari gerak-gerik dia saat menginjakan kaki pertama kali di dunia manusia. Jadi berbeda sama villain yang mainstream yang langsung ngerusuh gitu ya. Jadi ada waktu gitu di mana Boka itu ngasih apresiasi ke para manusia yang bisa membangun peradaban yang seluar biasa itu. Bahkan Boka juga kan ya sampai kayak melakukan inspeksi gitu ya. Ini itunya dia lihat baik-baik, pemanfaatannya juga baiknya kayak gimana dia pikirin. Jadi ini penerapan baru sih ya. Sampai akhirnya tercetus ide yang lumayan absurd, yaitu menjadikan sebuah bangunan sebagai bahan makanan untuk warga-warga Granuto yang kelas bawah. Ya nggak ada salahnya sih ya, soalnya kan Granuto kebanyakan memang makan batu. Makanya di bagian ini Boka itu mau ngambil contohnya dulu lah bisa dibilang ya. Barulah di sini Boka itu beraksi dengan serangan santainya. Tapi sampai-sampai itu ya satu gedung hancur sehancur-hancurnya. Ngasih lihat juga ke kita para penonton pertama kali, buset, gila gini kekuatannya si Boka. Cuman buat ngambil sampel di mana sampelnya itu cuman sebongkah batu begitu doang guys. Ada Lakia di TKP ya, tentu gedung yang hancur tadi yang memancing perhatiannya. Dan bagian ini kocak pak, dan realistis juga. Jadi ketika Lakia itu mau berubah dan pakai Frastam Gear di pinggangnya, beltnya diambil dan dilempar sama ajudannya si Boka ya. Di sini bukan Boka atau Lisel yang beraksi, tapi dua ajudan Boka yang bertarung melawan Lakia. Dari sini aja looknya udah lumayan kuat nih dua ajudannya ya. Di babak belurin udah si Lakia
Lakia itu ya. Dan dari sini Boka ataupun Lisel ngambil kesimpulan kalau para Granuto Hanta ini tuh nggak Henshin, ya mereka itu nggak ada apa-apanya. Apakah lewat sini jadi nambah siasat baru lagi nih buat ngalahin para Kamen Rider ini? Kalau iya, nanti ya berasa balik lagi ke zaman Vice. Gelutnya kan sering banget tuh yang ngincer belt ya, karena emang power source-nya itu dari situ. Awalnya Lakia itu nggak tahu yang duaan mulu sama si Lisel ini tuh siapa, pria ini tuh siapa. Tapi ketika Lisel itu manggil dia papa, kayaknya Lakia itu baru nangkep deh kalau itu tuh Boka Jardak. Soal Boka sendiri ya, dia itu pasti udah tahu lah. Orang Boka itu kan ya presiden dunia Granuto. Sementara itu kan Lakia juga kan Granuto. Masa nggak tahu gitu ya sama presiden dunia sendiri. Karena Bokanya kan ya pakai wujud manusia. Makanya di titik ini sementara waktu ya Lakia itu nggak tahu. Soal ini dikabarin sama Lakia itu ke Sachika. Berujung ke Sachika yang ngabarin ke Soma. Jadinya Soma dan Bang Yanto yang berikutnya itu beraksi. Ketemu di tengah jalan di mana Boka itu setelah ngambil sampel dengan ngancurin satu bangunan tadi, sekarang itu tertarik ngelihat jembatan besar yang ada di tengah kota. Ketertarikan ini tuh agak bikin was-was ya. Dan dari gayanya juga kayak berasa gampang gitu mau ancurin jembatan sebesar itu. Tapi di sini kepergok sama Soma dan Bang Yanto, lalu terjadilah pertarungan. Boka merubah wujudnya kembali ke wujud Granutonya, tapi tetap nyuruh dua ajudannya itu untuk bertarung. Soma berubah menjadi K-King Form dan memunculkan dua Cream Soldiers. Dan Bang Yanto itu berubah menjadi Valen Frappe Custom. Emang ya, Gabu itu fight-nya oke punya banget. Gak cuman dengan koreonya yang luar biasa, tapi selalu unik dan kita yang nonton tuh nggak terpikirkan sama eksekusi-eksekusi tertentu. Jadi kayak terhibur banget ya. Ini Anda bahas bagian-bagian uniknya aja ya di fight ini ya. Kayak pas Soma mau jatuh dari jembatan dibantu sama Cream Soldier-nya yang pakai tombaknya biar ada pijakannya ya. Terus pas Frappe Ichiro mau dipakai sama Bang Yanto buat finishing, Valen Buster-nya ditahan sama si ajudan ya. Jadi Frappe Ichiro-nya mental mau ditembak sama si Lisel. Terus ketakutan gitu ya. Jangan tembak. Malah Boka yang bilang, jangan dia papain, Lisel. Nah, tapi akhirnya Bang Yanto itu berhasil ngalahin satu ajudan di sini dibantu dengan dua Cream Soldier Soma yang bantu nahan. Terus langsung joget-joget kan ketika si ajudan berhasil dihancurkan. Ini kocak banget Pak si Cream Soldier ya. Malah hancur juga gara-gara lengah kena serangan. Soalnya joget-joget tadi sih. Soma juga pakai Melon Gochizo yang baru dia dapat yang tadi ya sebagai asis sebelum dua Cream Soldiers tadi nahan si satu ajudan. Dan satu ajudan lagi hancur lewat Rider Kick dari K-King Form. Luar biasa, kalah loh dua ajudannya Boka ini. Sebenarnya buat Boka nggak masalah, tinggal bikin lagi. Dari sini Boka itu jadi sudah tahu seberapa kuat para Granuto Hanta ini dan menjawab juga kenapa Rango itu kalah. Makanya tadi pas Lisel mau kayak ganggu-ganggu dikit dengan nembak si Frappe Ichiro, si Boka itu bilang, udah jangan katanya. Karena Boka itu pengen melihat dan mengobservasi seberapa kuat para Kamen Rider di sini. Cukup berkelas lah ini si Boka ya. Anda suka beberapa gelagatnya sejauh ini. Sampai akhirnya ketika Soma hendak berubah dengan Gochipot-nya ke final form-nya, Boka itu langsung meluncurkan serangan maha dahsyat yang langsung mengembalikan Soma dan Bang Yanto ke wujud manusianya. Agak gimana gitu ya bagian ini ya. Jadi untuk memperlihatkan kengeriannya agak sedikit maksa gitu ya. Penasaran gitu nanti kalau misalkan Over Gabu atau Master Gabu yang diadu sama Boka langsung. Tapi patut diwajari ya, karena ini kan baru aksi pertamanya Boka. Jadi nggak langsung dibikin dar-der-dor ya. Jadi ya dibikin santuy dulu lah. Terakhir kita bahas Jeep yang masih ada. Dia itu berubah lagi jadi Bitter Gabu Boti Stick dan melakukan simulasi pertarungan melawan agen-agennya Nyelf. Kayaknya emang benar ini tuh agen-agennya Nyelf ya. Soalnya yang Anda lihat di situ warnanya itu orange si agen-agennya ini. Yes, ada Nyelf juga yang mengamati untuk mengambil data dari hasil pertarungan ini. Agen-agennya Nyelf kalah, Jeep juga ya jadi cukup percaya diri kalau dirinya itu menjadi semakin kuat, apalagi Nyelf itu nambahin kalau dia itu dapat data yang bagus dari simulasi pertarungan ini. Jadi berkata manis banget lah si Nyelf ya, tapi terlihat kayak ada sesuatu. Tapi di akhir episode setelah dilihat secara statistiknya, ternyata Gabu itu masih lebih unggul dibandingkan Jeep. Dimana Nyelf berarti berbohong soal ini. Jeep itu memang meningkat ya. Iya, bener ya. Tapi masih belum setara sama si Aka Gabu. Begitu guys. Di sini Nyelf itu ngomong, memang seharusnya aku bekerja sama dengan yang utama. Sambil tersenyum picik lagi. Nah, ada rencana apa lagi nih Nyelf ya? Episode minggu depan berasa lebih kayak promosi buat movie-nya ya. Atau bisa dibilang kayak prequel-nya nih. Soalnya kan emang minggu depan gitu ya. Tepatnya tanggal 25, movie Gabu itu udah tayang di bioskop Jepang. Episode 44 tuh tanggal berapa sih? Episode 44 tuh tanggal 20. Nah, tanggal 25-nya udah tayang tuh movie Gabu di bioskop.
Jadi kelihatan ya teman-temannya kayak lebih sarana promosi ataupun bisa dibilang prequel ya. Ya, pengennya sih nggak bahas guys ya. Pengennya sih istirahat aja ya. Nggak bisa kayaknya guys ya, harus tetap Ana bahas. Ya udahlah, tetap Ana bahas ya. Ya udah begitu aja, kita diskusi aja soal poin-poin yang udah Ana bahas semuanya di episode kali ini. Jadi ada tadi ya soal Boka Jardak yang baru nyampe ke dunia manusia pertama kali, dan juga kita lihat gelagatnya yang bisa dibilang Ana tuh cukup respect juga. Dan juga saga soal Pak Masaru yang masih berkelanjutan dan juga belum diungkapkan di episode ini. Menurut kalian gimana? Enaknya kayak begitu? Kalau Ana sih enaknya gitu guys ya, step by step, pelan-pelan, karena ini kan bisa dibilang realistis dan juga manusiawi sekali ya. Dan kalau kalian gimana? Ingat, komentarnya pakai feeling ya. Begitu aja guys, terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.